Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Subhanallahu alazim. Yang kami hormati jemaah mushola Darussalam. Subhanallah. Nama mushola ini bagusnya Darussalam. Semoga umur ini selamat dan amin. Yang dimuliakan Allah, tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang jelas kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan Allah kesempatan badan, kekuatan sehingga kita baca iso, artinya sholat berjamaah isya, tarawih dan witir. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang tidak sempat lagi hadir di masjid, di mushola untuk menunaikan sholat dikarenakan dia telah meninggalkan kita. Kita doakan yang telah meninggalkan kita, Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah ambil, artinya terima amal baiknya dan Allah ampuni segala dosa-dosa. Dan juga banyak juga saudara-saudara kita yang tidak sempat juga, artinya menunaikan sholat tarawih dikarenakan kesibukan dunia. Ada yang lagi merantau jauh, kita di Mopeng, kalau masih baca kita jalan di pasar, masih banyak yang berkeliaran kecelakaan. Artinya walau alam bisawab, aku dia balik dari berjualan, dia sholat di rumah tarawih, alhamdulillah. Yang dikhawatirkan ketika sudah capek mencari rezeki ini, artinya sudah tidur. Dunia adalah sementara, janganlah kita kejar dunia ini sebenarnya. Dunia ini jangan ditaruh di hati, dunia ini taruh di tangan kanan. Nak kemana kita melontar, terserah kita. Kita ini bukan tak boleh cinta dunia, bukan tak boleh punya dunia, tapi yang dibolehkan itu adalah cinta dunia. Kalau nak bicara tak boleh cinta dunia, adalah cara. Karena Allah bela nyuruh kita, disuruh kita bersedekah, suruh kita naik haji, suruh kita dan lain-lain berinfak di jalan Allah, mau korban. Kalau dah kata yang kita dapatkan, dia punya, tak mungkin. Artinya kita boleh mendapatkan dunia, yang penting dunia itu jangan kita cintainya. Aku tunggu apa tu? Oh, masjid sama. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang nak disampaikan pada malam hari ini. Di dalam suasana bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh segala-galanya, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini Allah lipatkan, gandakan, jadi 10, jadi 100, 100 jadi 700. Allah banyak pahala saudara. Bahkan ada amalan yang ringan yang kita baca, yang kita amalkan, tapi berat timbangannya. Bahkan kata Rasulullah, amalan ini kalau kita amalkan, ganjarannya bagaikan beratnya sebesar gunung Uhud. Nah, lagi besar dia. Musola ini lagi gede, apalagi sebesar gunung Uhud. Amalan apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tak sampai 5 detik. Tapi ini selain daripada sholat 5 waktu dan amalan-amalan lain. Tadi rajin untuk timbangan ini berat sebesar gunung Uhud, rajin ngamis terkenal amal tu Ya, tak perlu ngamal yang lain, tak perlu sholat, cuma duduk subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
lagi nyimpang dulu kayak gitu. 1500 yang tahun yang silam Rasulullah pernah nasihat dua orang sahabatnya. Dua orang sahabatnya itu hebat-hebat galau ya. Satu Abizal Al-Ghifari. Aku kalau ini mau menceritakan Abizal Al-Ghifari lagi kelingaan beliau ini. Nah, Abizal Al-Ghifari itu rambut panjang. Allah Akbar, panjang. Dia baca dipotong dia mempan. Rambut ini mempan. Dia ke minum dia. Iya. Terus, Abu Dhal Ghifari panjang. Seorang sahabat Nabi yang melawan luar biasa. Kalau berperang itu, Allahu Akbar. Pedang itu sekali mampas ketiga lewas. Caca, ya. Ya. Tapi rambutnya kebal. Nah ini rambutnya tidak mempan, lagi badannya. Allah Akbar. Tapi terakhir dalam cerita dipotong juga orang, tapi tidak sampai sana. Dan yang kedua, berdua ini Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang sedagar. Habis itu kaya raya juga, tapi Abdurrahman bin Auf ini kaya raya. Abdurrahman bin Auf tuh saking kayonya, kalau dia balik dari berdagang Madinah itu kabut karena hujaman kuda-kudanya. Bayangkan, kudanya kan hujan bumi dan berterbangan dalam kabut. Sehingga suatu ketika Nabi ngomong, ya Isa, kenapa Madinah ini kabut? Penintipnya Abu Zar balik dari perniagaan, datang balik kuda-kuda banyak. Uang zaman dulu kan berdagang sekali berdagang kembali itu. Oh, iya. Jengoklah uji Nabi. Kage Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dia tak berlari tapi merangkak. Rupanya Pak, menghitung banyak harta. Rupanya lambat masuk surga. Karena banyak pertanyaan Pak. Pertimbangan amal itu banyak. Arti kalau macam itu kita ni dikit deh harta biar lancar juga. Kita kata amal lagi juga. Iya. Memang benar. Sikok batang pohon baik kita tanamkan rumah, kalau kita selalu tidak ikhlas ketika dia berbuah, itu menghambat kita masuk surga. Maka kita nanam pohon itu, ini niatkan kalau ayah aku dulu. Dia nasihat aku, nanam pohon ini, mangga ini, diniatkan, ya Allah, aku nanam pohon ini, mau dia berbuah, siapa lewat, siapa ngambil, lajulah aku ikhlas. Jadi ketika orang makan itu, enteng baik itu. Pahala dapat, tidak jadi pertanyaan nanti. Tapi kalau berutuh terus tidak ikhlas, nanti ketika kita baru nak masuk surga, kaget dulu sebentar. Karena ada orang nak minta maaf dulu. Karena dia ngambil buah manggamu, lah minta maaf. Baru nak melangkah lagi, kaget ada lagi. Wah, terlambat nih enggak ini. Iya. Jadi nah itu. Tapi kita ini mohon maaf ya, aku ini. Kenapa ada satu zaman? Sekarang lumayan sekarang. Sekarang zamannya semua orang nanam pohon mangga kalau ke rumah. Mangga, jambu, kelengkeng, pokat. Kalau dulu ada zaman, bukan dulu sih, berapa tahun yang silam, uang nanam depan rumahnya kayu-kayu. Banyak kayu. Alasannya nanam pohon itu, buah-buahan itu buat balak. Lalu saya aku nanam pohon mangga buat balak. Padahal bahagia maksudnya. Rupanya ini buat balak ini. Lu masak lebih panjat dari anak-anak sehingga kita marah-marah sampai tak keluar. Ada pelaporan dengan polisi, ya Allah. Nah sehingga Abi Zar ini ketika Rasulullah meninggal, saking ininya dia penasaran bertemu dengan yaitu Siti Aisyah, ya Umi Siti Aisyah. Ketika Rasulullah dulu masih hidup, ada tak pernah bercerita tentang aku? Apa kata Rasulullah? Ya Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, kau kaget masuk surga merangkak karena sibuk ngurus kekayaanmu. Akhirnya sejak itu hartanya banyak disumbangkan untuk kebutuhan-kebutuhan, artinya kebaikan-kebaikan. Puji Abdurrahman bin Auf, ya Siti Aisyah, udah galak, udah masuk surga dengan berlari kencang, sekencang-kencang. Wong dulu orang sahabat.
Apa nasihat Rasulullah kepada dua orang sahabat ini? Ya Abu Dzar, ya Abdurrahman bin Auf, janganlah sekali-sekali kamu melupakan Allah itu walaupun sedetik pun, dimanapun kamu berada. Baik waktu sempit maupun waktu lapang, baik waktu waktu sunyi maupun dalam kerangan. Jadi waktu lapang, ya ingatnya dengan Allah. Waktu sempit, tak lagi ingat dengan Allah. Nah kita sebagai manusia ini kadang-kadang waktu sempit dan menderita, kalau ingat juga dengan Allah. Karena dikisahkan di dalam surah Al-A'raf, ketika orang ini di tengah lautan, gelombang, badai, perahunya nak tenggelam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, diceritakan dalam surah Al-A'raf, sampaikan aku ke daratan, anakku nunggu, biniku nunggu, tadi tenang ya Allah, mungkin aku datang ke daratan, ya, pokoknya aku nyembah kau dulu lah. Setelah didatangkan oleh Allah ke daratan, aku lebih dari lama, sampai sekarang tengah pegang, joget nih tengah pegang. Kalau untungnya sekarang ini di Murakara itu ada kebijakan pemerintah dihapus pesta malam, nggak tahu kemana hebatnya. Orang tanggung itu denda 3 bulan, penjara, duit 50 juta. Jadi gawe lagi sedekah. Tapi mudah-mudahan, apakah mungkin dengan pesta malam itu dan mungkin siang tidak ada orang memabukkan? Mungkin baik memabukkan siang, tapi paling tidak kena ada gelap gulita itu. Yang gelap ini nana, karena gelap itu adalah gelap itu tidak kejemuan, nah kejemuan kok berapa-berapa. Nauzubillah semalam nauzubillah. Minta. Intinya artinya kita mengurangi lah. Nah itu. Mudah-mudahan di Kota Linggau di mana-mana agak belum. Ini memang perda ini 2019. Kalau salah 2019 sudah diizinkan, tapi belum dinya. Tahun ini termasuk aku juga dukung juga baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari artinya forum kerukunan yang pertama, aku dukung sekali atas keputusan pemerintah itu. Malah mendesak pemerintah untuk lebih lagi jangan ngomong baik bahasa itu. Cuma ngomong Linggau baik. Mohon maaf baik, memang belum. Aku lah ngomong dengan anak, cabutlah kata besi, belum juga. Hilang pencarian itu geng. Ini ya, dah juga sebenarnya, dah juga. Iya. Yang penting kita ini mohon maaf ada amal jariah, ada dosa jariah. Amal jariah ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita buat ketika dinikmati orang lain, maka akan menjadi amal jariah. Dosa jariah ini jujur baik, mohon maaf sikok baik yang kita gawekan yang tidak benar, jadi dosa jariah. Tapi mohon maaf jangan tersinggung. Ini aku kan polos-polos saya dari pesanan. Canda jalan lurus, datang kita, rumah kita moncong ke depan ini. Siapa nak lewat sih? Siapa nak lewat sih? Semua nepis kalau siapa nak lewat nikung terus. Nah itu sendiri hati. Sampai sebelum dipotong jadi lurus, jadi omong-omong terus. Mulai nak lewat, mulai nikung. Nah, mobil tambah lagi. Naik muncul la ilaha illallah. Di kita masa aku nyoi. Nah, siko lagi aku jengok tapi dah apa. Mudah-mudahan diceper lagi. Setelah tidur itu ceper lagi. Yo ya Allah, Akbar. Ya Allah, tak baca Ustaz, ngomong-ngomong kali ini umur muda. Iyo, jangan tinggi nian. Motor Honda Beat itu kena gelegu. Bukan dak rusak itu. Allahu Akbar. Mohon maaf ya gitu. Kalau ada warung, rubuh warung itu. Nah, tidak apa ya. Aku juga kita nih ngomong dengan keluarga ya. Kalau rumah kita bawa warung di depannya kita buat polisi tidur, tak boleh lewat dan tahu cergar gitu. Rubuh warung kita. Nak bukti lah. Mungkin keinginan kita dengan uang gelap-gelap itu setor nak belanja dah. Marah. Lewat. So, rusak habis motor aku ni. Nah, itulah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perlu dicek ya Pak. Kalau memang takut uang nak untuknya. Atau di nyusela kan. Ada yang gaya untuk ya lubang kecil lewat situ. Allahu Akbar. Ini intinya seperti itu. Inilah yang lebih kurang dosa jariah.
Kemudian kata Rasulullah, tadi apa katanya? Dimanapun kamu berada, kamu harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ayat yang aku baca tadi, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu sekali-sekali melupakan Allah itu. Karena kalau kamu sering melupakan Allah, Allah akan melupakan dirimu. Allah akan melupakan kamu. Nah, kamu itu kita dengan diri kita deh. Jadi kita ini kalau sudah melupakan Allah itulah berlebihan, ladak minta ampun lagi semuanya lalu ponian dengan Allah ini. Nah, Allah akan melupakan kita dengan diri kita deh. Ya Allah. Wajar lah kalau orang yang lewat negur kita lagi dengan diri dia baik lagi ada ingat. Artinya orang gila agak gila. Orang gila tuh apa dengan dirinya? Jalan ada juga. Karena dia selalu melupakan Allah. Kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf dan juga Abu Sa'id Al-Ghifari, kerjakanlah perbuatan itu selalu yang baik, karena setiap kamu melakukan perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jahat selama ini. Kita ini kan wong jahat kalau lapar. Kamu tahu dengan aku ini, tahu dosa aku, mungkin kamu tidak dengar aku ceramah. Karena kamu tidak nengok dosa aku baik. Nah, artinya kita terus berbuat baik, Mudah-mudahan dengan kita banyak berbuat baik, kejahatan kita masa lalu akan terhapus. Kalau bangsa ada jualan timbangan amal, awak beli timbangan amal itu, aku taruh di rumah. Balik dari keluar pergi, nah ini timbangan tuh, nengok mana berlaku, amal apa jahat. Mengkurang amal banyak nak mencari, mula kebanyakan. Pasti ingat nak berbuat dosa dikit gitu kan. Kenapa kebanyakan kan? Nah itu. Nah, nasihat ini kepada seorang sahabat ini luar biasa. Abu Zar bertanya Abu Zar, ya Rasulullah, perbuatan baik ini selama perbuatan baik ini apa? Apa termasuk aku mengucap la ilaha illallah? Perbuatan baik apa itu? Oh, di Rasulullah itu lebih dari La ilaha illallah itu kalau sudah diamalkan 100 kali dalam sehari, itu bukan untuk lagi sekedar kita nih mengagungkan Allah itu memudahkan rezeki. Mohon maaf kalau aku pernah diajari guru aku, kalau kau ada permasalahan, kau amalkan 70.000 kali la ilaha illallah. Mudah-mudahan permasalahan itu akan lengkap. Dan akulah ada membuktikan, karena aku ada terlibat ada masalah, jadi aku ingat pesan guru tadi. Agak berat juga masalah itu sebenarnya. Kenapa tidak berat? Ya, kita naruh surat rumah dengan uang, anggaplah ngada ya. Dia naruh surat rumah 5 juta, uji kita dalam waktu 5 bulan kita bayar. Setelah kita mengambil 5 bulan, surat tanah kita digadai dengan uang lain lagi. Ya Allah, dengan harga yang mahal 10 juta. Ternyata uang ini datangnya bukan nagih dia, nagih aku. Cara nyuruh ngosong ke rumah. Ya, nyuruh ngosong malah lagi nukang disuruh jangan diteruskan utang ini. Ini rumah ini kan rumah. Ini kenyataan ini. Itu kenyataan. Aku rumah aku sekarang. Allah Akbar. Lagi tak nak siurnya. Uang ini dah baca layar dengan uang itu. Kita lah bayar dengan dia. Nah ternyata seperti itu. Ada mengganggu itu. Aku amalkan 70.000 kali. Tapi tidak berusaha hari itu. Karena setengah mulang gitu. Ya begitu kan? Kata. Setelah lunas 70.000 kali itu, subhanallah, Allah Maha Kuasanya. Uang yang megang surat aku itu nelpon aku, kau temui uang itu, ayahnya mau duit sekantong asoy, nak bayar segala utang uang. Aku kejar rumah dia. Sebenarnya uang ini yang megang aku baik juga, cuma dia nak betul duit tadi. Akhirnya lagi mah itu gayanya. Ke rumah tuh bukan dia ambil, sargo dengan harga.
Akhirnya kedatangan uang itu lagi. Benarnya, nanya begini. Berapa juta? 10 juta. 10 juta loh dia ngomong 10 juta. Tapi dia mau dia aku 10 juta, kemudian dia bayar dengan yang pegang surat tadi. Allahu Akbar. Pada intinya dia baik. Karena terlibat segala-galanya, apapun dia lakukan. Nah, tubuh ini yang terkenal ini lagi. Allahu Akbar. Ini amalan tadi. Yang la ilaha illallah. Tapi amalan itu diajarkan la ilaha illallah, ada dilangsungkan dengan Muhammad Rasulullah. Dan sampai situ memang ajaran. Cuma batas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak amalan-amalan kebaikan. Macam ibu-ibu di majelis taklim deh, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya. Itu istighfar itu. Istighfar bu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya. Tapi ingat, ketika Robi Zidni, angkat tangan. Lah berdoa ini. Tadi minta ampun kan? Kita minta ampun dulu, baru berdoa. Berdoa aja, berdoa dulu, minta ampun terbalik. Kalau kau ini usulannya, gawian kau udah keluar, nak berdoa kau mengangkat tingginya. Baru Rabbi zidni ilman nafi'an. Nah itu. Walaqini lan makbulan ya. Terus wahabni rizqan. Terus dah apa? Pokoknya ngangkat tangan. Siapa yang mulai ngapal itu ngangkat tangan. Ketika Rabbi zidni ilman nafi'an, ngangkat tangan sampai terakhir. Itu sebenarnya hakikatnya dalam berdoa. Jangan ini ngelantung-lantung tidak tahu maknanya. Nah, tapi jangan diterus ke galak-galak ribut ini, galak diterus ke yang galak hidup di dunia hanya sementara, kan? Kalau beribadah lebih kuat, kalau esok kita mati, uji ibu, suami kawin lagi. Inilah galak nak memarahan. Yang terus ini, nah, akhirnya aku tidak tahu. Woi, tidak semua orang seperti itu. Tidak semua laki-laki. Aku ini lama dulu bini mati, lah puluhan tahun, tidak puluhan nikah lagi. Marah, lupa dulu marah. Karena diteruskan. Yang tadi bagus. Yang ratapan-ratapan ini pada ujung terakhirnya menyinggung perasaan orang lah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan teringat. Rasulullah berpesan dengan dua orang sahabat ini, ingat. Ulangi, pertama, jangan pernah lupa dengan Allah walaupun sedetik. Jangan kamu ngomong aku sembahyang terus, Pak Ustaz, ingat iya. Lagi berdagang, ingat. Banyak ingat tuh. Yang mudi jualan atau nomor 1, kalau nomor 3 itu tidak usah. Iya. Itu cuma sudah ingat dengan Allah itu. Iya. Kemudian modal 1.000, uang nang jual 10.000, uang nanyang 5.000 pakai ngomong, dah baca rugi. Aku beli 6.000. Awak beli 1.000. Iya. Boleh kita nak jual 10.000, boleh seuntung-untungnya. Tapi jangan nyebut modal tadi. Iya. Baca ada 5.000, dah baca. Ngapa dah baca? Aku nak jual 10 nih ya, gitu kan? Nah itu. Jangan ngomong modal tadi. Kita ni galak takut lagi ngomong. Dah baca rugi aku. Soalnya aku belinya 6.000. Aku beli 1.000. Lah dia yang 5.000, ngomong 6.000. Mana ada yang kita dapatkan kalau sampai 10, yang lain dari 1.000, 9.000 tuh haram hukumnya. Nah, sekali lagi ibu-ibu, kalau memang ada pedagang-pedagang tuh Jumat tuh tinggallah. Kalau baca memang Jumat itu pas Jumat tutup dagangan. Rek. Lanang sembahyang kita tutup. Lah mana Pak? Pegawai suruh berkeliaran dulu lah. Yang lanang suruh sembahyang, mana ada pegawai? Betina suruh dulu kemana? Tutup. Kalau aku lah buktikan itu, aku tidak mau membayar. Aku dulu waktu di Palembang berdagang. Aku tutup nih ya. Kadang kita baru buka jam 9,
belum laku, Jumat datang kita nutup, kan tidak masuk akal. Uang sebelah ngomong, ya Allah, belum berlaku, uang dah nutup. Tapi aku yakin baik. Ini kenyataan ini, itu pengalaman aku. Aku nikah sebelum PNS dulu kan, dari 2000 sampai 2006 buka konter handphone di Palembang. Semua orang tahu, kawan-kawan lama aku tahu itu. Begitu ini tutup. Terbukti ada orang datang nak beli dengan aku. Lah apa deh tutup Jumat. Oh iya Jumat uji. Kenapa giung itu? Aku tadi berpikir godaan kan. Ya Allah, belum berlakuan. Ada nak beli kita nutup. Biarlah, engkau kelak. Kenalan biasa tadi. Oh, hebatnya Pak, subhanallah Bali. Uang ini lah nunggu. Ngapa? Lah nak beli handphone. Belum nak ada. Belum lah. Aku nunggu kaunya. Allah Akbar, kita laju nih paling enggak 200 untung gitu. Tahunnya 300 untung. Iya. Tahu tak uji bapak ini aku? Itulah hebat pulau manusia ini. Aku dek cari dengan kau ini ke pulau. Aku nak beli sini. Kau main tak tengok nutup kau dek gitu. Pasti kau jujur lah. Tapi tak ngikirnya ya. Boleh seuntung-untung, yang penting jangan nyebut yang aku ceritakan tadi lah. Iya. Tapi ujung dagang Rasulullah nyebut modal jangan. Dan juga Rasulullah ada dalil lain tak menganjurkan. Karena kalau misalnya kita modal 2.000, uang kita nak jual 5.000, kita ngomong anggap 8.000 kita jual. Ruginya aku modal aku 2.000. Manusia tidak mikir dulu, dia lebihnya 500. Kacau gitu. Kapan nak naik haji gitu ini? Iya. Ini yang mentang-mentang nyebut modal. Ya sudahlah. Kau kan berdagang cekor Rasulullah. Nah, 3.000. 1.000 ya untung. Ada jadilah, nyari yang lain. Nah, kita tak pernah nyari yang lain. Jadi boleh berjual. Jadi riba itu dosa, riba dilarang, berjualan boleh seuntung-untungnya, asal jangan yang diceritakan nyebut modal tadi. Jadi umpama kita modal 1.000, kita jual 10.000, uangan yang 9, 7, kita dah kalau jual, nah 10 tu lah. Baik, jangan ngomong rugi. Jangan ngomong rugi, ketika ngomong rugi itu lah masalah. Ya pokoknya aku nak jual itu, gitu. Ya kurang ada, gitu. Mudah-mudahan itu seperti itu. Bibi yang hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Mungkin kajian ini lagi menyimpang dari CIPK, tauhid, ya silakan. Apa masalahnya, yang penting di bulan Ramadan ini kita akan dapat ilmu yang banyak dan kemudian dapat amalan-amalan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat buat kita semua. Dan kita masih waktu dapat carakan yang panjang ini bukan berujung lagi, mungkinlah lebih dari 10 menit, 15 menit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku senang deh sambil duduk di sini, karena mana aku tegak tak seimbang dulu. Tegak tu harus sampai sana jauh. Nah ke depan kita doakan. Untuk sementara ini bapak-bapaknya yang banyak, ibu-ibunya kayaknya sibuk mungkin. Mudah-mudahan tahun depan, tahun akan datang, ruangan ini baca dibuka. Kenapa baca dibuka? Karena Allah sampai manjang ke sana. Biarlah dia jadi masalah. Ada pernah benar temannya. Tadi mentang-mentang nak masalah nak jadi masjid. Tak juga. Masalah kita buat bagus, indah, hebat itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.